Dr. Cokorda, Selamat malam, Pak. juga senior-senior saya, Pak Sam, Pak Dr. Imtiaz, Bu Titi. Ya, saya mungkin mulai dengan satu apa ya, semacam keyakinan bahwa ini seperti tadi Pak Dokter menyampaikan ini solusi yang holistik atau solusi yang harmonis. Nah, hemat saya eh, karena pengalaman saya minum ini sebetulnya dok baru 5 bulan ya. Iya, Jadi saya baru 5 bulan konsumsi. Nah sebelumnya memang saya menderita stroke. Nah iya, betul sekali bahwa ada pengaruh terutama eh, kondisi-kondisi yang lebih tenang ya. Barangkali itu satu hal. Memang saya mendambakan apakah setelah 5 bulan sudah ada progres-progres yang signifikan, ya, terutama untuk kondisi fisik. Nah ini yang barangkali sekarang masih dalam proses saya, dalam healing proses, tapi saya yakin bahwa ini adalah tahapan-tahapan untuk menuju eh, kesembuhan atau pemulihan yang tadi Dr. Cokorda sampaikan. Jadi body, mind, and soul. Spiritualitas ini saya kira betul-betul membuat kita menjadi lebih kuat nilai dari pengalaman ini. Nah, mungkin dokter, saya ingin menanyakan kira-kira pengalaman uh, yang sebelumnya ketika, karena ini kan ada yang berbeda dok ya, ada iya, yang sedang sakit dia minum redox, atau ada yang sudah sehat atau sedang sehat dia minum redox, itu kan berbeda-beda. Tapi iya, harapan dari saya secara pribadi atau personal itu adalah ya ada bukti, ada testimoni secara pribadi kepada saya dan memang saya sepertinya yakin ada harapan bahwa redox ini akan memberikan solusi terhadap kondisi saat ini. Hanya mungkin memang harus perlu waktu, perlu konsisten untuk mengkonsumsi. Dan yang menarik adalah karena beberapa waktu ini kita kesulitan untuk stok, jadi saya itu akhirnya untuk menjaga kesinambungan, saya minum dosisnya jadi diperkecil ini, dok. Tadinya satu sloki atau satu malam, satu pagi, sekarang jadi setengah-setengah. Bahkan kadang-kadang saya jadikan seperempat. Kenapa? Saya takut nanti kehabisan. Jadi saya kira itu juga menjadi semangat. Jadi mudah-mudahan proses delivery dari apa namanya produk redox ini juga bisa cukup mudah kita dapatkan dan ini menjadi solusi ya, kesehatan bagi warga masyarakat dan kita semua. Terima kasih Dr. Cokorda. Serinya sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak inspirasi malam ini. Terima kasih. Selamat malam. iya, Oke, Dokter Franz, mungkin ada tanggapan sedikit dari Dokter Cokorda. iya, betul. Terima kasih, Dokter Hans. Jadi saya sangat senang sekali mendengar itu karena dari penghayatan saya, Dokter. Jadi penghayatan saya terhadap Ridok itu, saya baru 5 bulan juga nih, mungkin 5 bulan, 6 bulan ya. Belum 6 bulan kayaknya. Saya minum Redox itu secara rutin dan sempat istirahat juga. Itu juga sebagai pengalaman. Bagaimana ketika istirahat itu tidak minum dan kita bisa sabar melatih diri. Kadang kan kita kalau mau minum Redox tuh emosional. Wah, saya harus minum ini. Wah, harus begini, harus begini. Kurang hasilnya. Karena yang kita mau lakukan adalah minum Redox. Padahal minum Redox itu adalah ritual. Kalau kita minum Redox, kemudian yang kita terus yakini dan percayai seperti tadi, Redox itu akan bekerja dengan baik, maka dia akan bekerja untuk mendapatkan keharmonisan. Maka itu
jangan ngirit-ngirit, Pak. Kalau sudah dosisnya itu, minum saja dulu, nanti kalau habis, pakai psikoneuroimun endokrin sebagai kekuatan. Karena dari apa yang Pak Frans sudah minum sebelumnya, pasti sudah ada perubahan sel dari bentuk DNA. Mungkin belum sempurna. Tapi yang menyembuhkan kita itu alam, bukan redoxnya. Redoxnya membantu mempercepat kesembuhannya. Oleh karena itu jangan takut lagi, Pak. Karena yang namanya sehat tuh masa depan tuh kehilangan ketakutan. Kita hilang takut kita. Jadi kita sudah tumbuh rasa percaya diri. Ya, dalam hal yang sudah dibangun oleh redox. Nah, ini saya dapatkan dari pelajaran tradisional, kesehatan tradisional klasik. Ini mungkin orang membilang ini sugesti. Tapi sugesti itu penting kalau kita yakini dan percayai. Banyak orang miskin, banyak orang tidak mampu meraih obat yang hebat, tapi dia bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Karena memang itu janjinya alam. Manusia banyak menyakiti alam, tetapi alam selalu melindunginya. Bagaimana melindungi manusia itu? Dengan energi kesembuhan. Itu memang statement yang ada dalam keyakinan kepercayaan spiritual. Nah, jadi nggak usah khawatir, Pak Fran. Sebentar lagi redox ada di Indonesia menurut kabarnya. Mari kita sambut dengan gembira, Pak. Terima kasih, Dr. Cukoda. Saya ingat jadinya Trihita Karana di Bali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Frans. Iya, yang lain dipersilakan. Ibu Sri. Ya, malam Bu Sri. Selamat malam, dokter. Iya. Saya sering kali bertanya ya sama dokter, karena saya sering menghadapi orang awam yang kalau diterangkan itu nggak ngerti, suruh mendengarkan ini apa presentasi dokter juga, aku nggak ngerti. Gimana dokter untuk menerangkan pada orang yang awam? Misalnya kan biasanya gini, kita kan cerita dulu ya sambil kita terangkan. Mereka selalu bilang gini, oh saya udah minum obat tuh banyak sekali macam-macam. Gimana saya mesti minum redox gitu kan? Karena dia kan merasa ini baru ya, dan mereka merasa bahwa yang baru itu kan belum ini, dia belum sama sekali belum mengerti. Suruh mendengarkan pun ini alasannya nggak ngerti karena itu bahasa kedokteran katanya, bahasa kesehatan, saya nggak ngerti kesehatan. Bagaimana dokter cara menerangkan untuk orang yang awam banget gitu loh? Nah, gini Bu, kalau mau menerangkan pada orang yang awam banget kan juga dia paham dengan dirinya Bu. Tapi kan dia belum mau lepas dengan apa maunya dia gitu. Kan belum mau lepas dia. Nah, sekarang kita mesti pintar-pintar membujuk dia. Ada sesuatu yang baru yang perlu kita pahami. Nah, yang baru ini bisa membantu keharmonisan kita. Mau enggak? Nah, kalau dia bilang mau, baru kita bisa memberikan informasi karena dia sudah membuka pintu pengetahuannya dia. Karena pintu pengetahuan itu kalau sudah dikunci dengan dia kan maunya dia mau dilakukan. Iya. Padahal maunya dia sudah keliru. Itu kan yang kita ketahui seolah-olah kita sudah masuk ke cara baru. Ini kan cara baru. Nah, oleh karena itu kita harus kosongkan dulu cara lama, buka pintunya supaya bersedia, supaya kita bisa mengisinya dengan informasi yang baru.
Hmm. Jangan Iya. berkelahi karena memang di dalam sistem komunikasi dua arah itu kita harus memberi dan meminta. Ketika belum ada permintaan kan sulit Bu diberikan. Nah, Iya. belum ada permintaan itu bisa dari atas ke bawah. Nah, harus tahu caranya, kasih sayang. Dari bawah ke atas harus bersedia dibantu. Hmm. Kalau dia belum bersedia dibantu kan sulit. Yaitu teknis komunikasi saja, Bu. Ya, jangan dipaksakan ya. Ini Iya. ridho gini. Nah, mungkin cara yang paling bagus suruh mencoba. Hmm. Kita memang harus berikan dia 60 ml. Setelah 60 ml, kita tanyakan dia. Seberapa apa yang berubah dari dirinya. Jangan didikte dia, karena orang-orang yang begini tidak bisa didikte. Karena dia Iya. merasa nanti dicekoi. Iya. Itu. Saya kira begitu, Ibu. Mungkin bisa membantu. Iya. Terima kasih dokter. Ya, Selamat malam. terima kasih Bu Sri. Ya, mungkin di belakang Bu Sri masih ada. Silakan. Oh, ini ada Pak Gafrila Pasulu. Ya, angkat tangan. Silakan Pak. Di unmute dulu Pak. Selamat malam Pak Dr. Cokorda. Iya, selamat malam Pak Gap. Saya Gapeja dari Garut. Iya Pak. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dokter atas penjelasan yang disampaikan tadi, begitu segar, begitu luar biasa buat saya Pak. Jadi artinya saya mendapatkan suatu ilmu lagi di dunia kesehatan ya Pak ya. Nah, yang ingin saya sampaikan dan mungkin saya tanyakan begini Pak Dokter. Ya. Tentang produk kesehatan ini kan saya mungkin sudah beberapa kali ya Pak ya ikut presentasi Pak. Dan juga mungkin ada perusahaan-perusahaan sebelumnya yang sudah saya jalankan juga Pak Dokter ya. Iya. Di sini boleh dibilang cukup membingungkan juga Pak Dokter. Iya. Nanti begini, jadi sebenarnya yang benar, yang bagus, yang mana sih gitu? Iya. Ini ya kan, ini sistemnya seperti ini. Menurut si B sistemnya seperti ini. Jadi seperti contoh begini Pak Dokter ya, ada salah satu perusahaan ya kan, yang mungkin dari Amerika juga ya kan, yang mungkin dia menggunakan teknologi nuklir oxide. Ya. Terus juga ada juga yang mengembangkan laptop. Dan ada juga perusahaan juga yang sudah berbicara. Ya, seperti itu. Pemaparannya bersama dengan Pak Dokter sampaikan tadi itu tentang masalah sel, baik sel, baik sel yang mana dan sel yang baru, dan juga ada sinyal-sinyal yang disampaikan bahwa ada suatu organ kalau misalnya ada selnya yang bermasalah. Coba dekatkan ke mic Pak. Ya Pak, suaranya putus. Iya, Ya, suaranya putus-putus. Pak, ringkas Pak. Pertanyaannya. Udah jelas? Ya, jelas Pak. Coba Oke. diringkas Pak. Ya, oke. Nah, jadi produk ini apa ya, dia sudah hampir sama dengan yang Pak Dokter sampaikan, cuman itu lebih ke bentuknya itu cairan gitu Pak. Nah itu perusahaan dari negara mana ya gitu ya, saya mungkin nggak sampaikan. Nah yang ingin saya sampaikan begini Pak Dokter ya, yang ingin saya sampaikan dan tanyakan ya, sebenarnya inti ya Pak ya, inti daripada penyembuhan secara yang mendasar Pak Dokter ya, dari semua untuk tubuh manusia itu, ya kan? Apakah yang Pak Dokter sampaikan tadi? Yang pertama Pak Dokter ya. Nah, lalu untuk pengobatan, ya Pak ya, untuk pengobatan orang-orang yang bermasalah dengan
penyakitnya saat ini ya, itu apa betul-betul sangat efektif gitu dok, bisa membantu ya, karena begini dok ya kan, ini ada teman ya dok ya, untuk saat ini beliau lagi terkapar di Darmais dok ya kan, kanker payudara stadium 4 ya. Nah, jadi seberapa efektifkah produk ini untuk bisa membantu penyembuhan penyakit yang mulai seperti ini? Ya gitu Pak Dokter ya. Nah mungkin saya rasa itu aja Pak Dokter yang coba saya sampaikan dan saya tanyakan. Terima kasih Pak Dokter. Baik. Terima kasih Pak Gapeja. Saya langsung Pak Aladin ya. Lanjut langsung. Ya, gini Pak Gapeja. Kebetulan saya kan juga di onkologi, di kanker ya. Kalau kanker itu ada luasnya. Satu, yang pertama yang menentukan nanti berhasil tidaknya penyembuhan itu, satu jenisnya. Apa jenisnya? Ektoderm, mesoderm, endoderm. Dari sana sudah ada karakter sel. Nah, luasnya perkembangan itu seberapa luas? Karena ini akan mengganggu banyak organ. Ya, ketidakseimbangan organ. Derajat pemberatannya, martabatnya dia, apakah cepat, apa lambat, agresif, atau sedang, atau lambat pengembangannya. Kemudian, kalau memungkinkan, hilangkanlah penyebabnya. Karena itu target dari pengobatan kanker atau penyakit apapun itu. Jenisnya dulu. Nah, kalau targetnya seperti itu, sekarang kita lihat kasusnya Pak Gapeja. Stadiumnya 4. Artinya dia sudah tidak di tempat awalnya lagi. Dia sudah meliputi tempat lain yang jauh. Metastase jauh dia. Sudah menyebar dia. Artinya perjalanannya itu sudah melibatkan banyak sekali sel, macam-macam sel, macam-macam organ. Nah, apakah redox sekarang efektif tidak untuk ini? Jawaban saya, redox adalah perbaikan sel sampai ke tingkat DNA. Ini adalah penyebab kanker itu asalnya dari satu sel, Pak Gapeja. Satu sel itu yang rusak sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu. Karena prosesnya sangat lambat, tidak kelihatan seperti sakit. Ketika sudah banyak organ yang terlibat, barulah kelihatan sakit. Apakah redox ini efektif apa tidak? Sangat efektif. Karena belum ada pengobatan yang mengobati selnya. Tapi kalau sudah terlalu banyak seperti itu, berapa banyak dibutuhkan redox? Tentu banyak sekali. Nah, banyak sekali ini ketika diberikan dari mulut, diberikan dari kulit, belum tentu bisa masuk ke semua sel. Akibatnya kita harus bersabar menunggu. Apakah bisa efisien? Sebetulnya ini sangat efisien karena dia ke target. Tapi karena sudah terlalu banyak, targetnya terlalu banyak, kemampuan membeli juga tidak bisa, kemampuan kita mengalirkan sampai semua sel terkena juga belum sampai, ya mungkin hasilnya tidak terlihat, Pak. Gitu. Jadi oleh karena itu tidak salah kalau ada prioritas. Yang mana yang akan diperbaiki, bersamaan dengan itu minumlah redox
untuk menghilangkan sampai ke tingkat selnya. Karena sampai tingkat sel itu selnya sudah berada di dalam sekali, jauh sekali. Jadi ini untuk menembus itu obat kemo, obat kimia apapun itu masih sulit. Maka itu pengobatan itu harus terintegrasi. Jadi pengobatannya harus terintegrasi. Maka itu di sana sering kita melihat ramalan hidupnya. Dengan melihat banyak fungsi organ, kita tes dengan laboratorium, dengan melihat umurnya, dengan melihat sikap kecerdasannya, kecerdasan sikapnya, maka kita bisa meramalkan kira-kira bisa diperbaiki apa tidak. Dalam jangka waktu yang berapa lama, itu banyak perhitungannya. Nah, selama masa itu, jagalah keharmonisan kehidupannya. Asal bisa harmonis, harap-harap dia bisa lebih cepat untuk bisa tertolong. Saya kira begitu, Pak Gafejan. Baik, terima kasih Pak Dokter atas jawaban. Ya, terima kasih. Beja ya. Ini tadi Gafrila Pasulu ya ada? Ya ada Pak. Oke, silakan Ibu. Ya selamat malam Pak. Saya Selamat mungkin malam. baru ya Pak untuk mengenal redox ini. Iya, Saya kenal dari Mbak Asti. Ini anak saya kebetulan baru saja itu terdeteksi kalau dia ini thalassemia alfa gitu kan. Nah saya iya. sempat lihat ada postingan Mbak Asti yang mengenalkan redox ini. Makanya saya mau tanya dokter, Iya. untuk anak saya usianya kan 8 tahun, ini cewek. Dia ini baru transfusi yang ketiga. Yang transfusi yang pertama itu pada usia 1 tahun. Waktu itu dia dalam kondisi demam tinggi dengan HB-nya waktu itu 7, lalu ditransfusi oleh dokter anak. Kemudian transfusi lagi yang kedua itu Juni kemarin tahun 2023. Jadi jaraknya antara selisih transfusi yang pertama sama yang kedua ini cukup jauh ya, mungkin sekitar 7 tahun ya dokter. Iya. Kemudian waktu Juni kemarin itu dia tipes ada ISPA dan juga ISK. Kemudian HB-nya drop sampai di 5, ditransfusi 2 kantong waktu itu. Kemudian baru dirujuk ke hematologi anak dan di situ dilakukan tes, ternyata dia thalassemia alfa gitu kan. Cuman yang saya herankan ini ya dokter, kemarin kan sempat opnam lagi bulan Agustus itu sempat opnam lagi karena demam, muntah, dia nggak bisa makan. Akhirnya saya opnamkan aja lah daripada dia nggak bisa minum obat juga gitu kan. Demamnya hanya 2 hari. Nah waktu di opnam yang bulan Agustus ini di tes darah tepi itu serum ironnya itu 28 dan dokter anaknya itu bilang kalau dia ini kekurangan zat besi. Tapi setelah kontrol lagi berikutnya dirujuk ke hematologi anak, hanya selisih 7 hari dari yang tes darah tes hapusan darah tepi itu kok serum ironnya jadi 165 dan dia terdiagnosa thalassemia alfa. Pada saat itu HB-nya dia turun ke 8, dari setelah transfusi itu 10 turun ke 8, akhirnya dokter hematologinya itu menyarankan sudah transfusi aja. Akhirnya dia kena transfusi lagi yang ketiga kalinya. Padahal dokter, di waktu zaman COVID itu kami sekeluarga kena COVID dan dia ini sempat normal, HB-nya itu sempat normal karena kami setelah kena COVID itu kami tes semua, HB-nya anak saya sempat normal. Dan pada saat waktu umur 1 tahun itu kan kita dikasih suplemen zat besi oleh dokter anaknya, dan saya nggak pernah teskan lagi HB-nya. Waktu COVID itu sempat normal, ingat saya karena kami sekeluarga tes darah tuh dia sempat normal. Apa mungkin ya thalassemia ini bisa normal sendiri gitu loh. Kemudian dengan konsumsi redox ini apakah
Kita tahu ya kalau talasemia itu bukan penyakit sebenarnya kan karena genetik, kecacatan genetik dari yang diturunkan orang tua kepada anaknya gitu kan. Nah, apakah dengan konsumsi redox ini bisa membantu anak saya mungkin mengurangi jadwal transfusinya gitu loh. Jadi kalau vonisnya dokter kan bisa 2 minggu sekali transfusi atau 1 bulan sekali. Jadi dokter hematologinya ini masih mencari ritme untuk anak ini transfusi kembali seperti itu. Nah, yang saya tanyakan ini, apakah dengan konsumsi redox ini bisa membantu untuk kesembuhan talasemia itu sendiri atau hanya untuk mengurangi masa transfusi darah untuk anak saya gitu. Karena kalau saya sebagai orang tua melihat anak saya masih usia 8 tahun ditransfusi berkali-kali itu rasanya hancur ya kalau jadi ibu gitu kan. Nah, makanya saya mencoba memberi anak saya redox ini. Kemudian pertama kali dia minum itu mungkin dia bilang rasanya asin gitu kan. Iya, rasanya asin. Tapi ini saya sudah minum hampir ada 5 hari. Dia itu bilang, kok sekarang nggak ada rasanya ya, Mah, ini gitu. Apakah ada, apakah itu suatu reaksi dari tubuh dia, dari dia merasakan yang rasa redoksnya itu seperti ini, kemudian tidak ada rasa. Itu sih dokter pertanyaan saya. Oke, makasih Bu. Pak Aladin, Ya, Bu. sebelum Dokter Cokorda menjelaskan tentang pengaruhnya dari redok ke penyakit beliau, saya hanya memberikan informasi saja. Ya, Bu Asti tolong diajak berkomunikasi dengan Dokter Elmi karena beliau yang sudah berhasil talasemia 10 tahun, pasien yang dari di Pekanbaru, alhamdulillah sekarang udah sembuh. Jadi bisa diberikan komunikasi dengan Dokter Elmi barangkali sebagai contoh. Iya, siap Bu Titin. Terima kasih Bu. Ya, silakan Dokter Cokorda. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan, peristiwa yang sangat bagus untuk kita pelajari bersama. Ya, karena orang talasemia kan itu stempelnya, itu sudah bawaan dari lahir. Solusi yang sekarang memang ada rencana untuk perbaikan itu, tapi kan belum terrealisasi di sini. Nah, karena saya pelajaran saya ada medik, ada tradisional klasik, saya coba belajar tentang kehidupan spiritual manusia itu, saya merawat talasemia itu sebagai satu bagian ya untuk bisa menyelamatkan dia. Nah, saya rawatlah dia dengan satu keyakinan yang tinggi bahwa spiritual itu sangat menolong kita, sangat maha pengasih dan penyayang, dan kemudian saya realisasikan itu dengan bimbingan spiritual pada mereka yang talasemia. Apa hasilnya? Kita bisa bantu mereka untuk memperpanjang jarak transfusi. Bahkan sampai beberapa tahun. Saya ada merawat talasemia itu. Yang sekarang juga sedang minum redox. Ya. Karena itu masih memungkinkan untuk bisa diperbaiki. Karena kelainannya ada pada DNA-nya. Kalau nanti redox ini bisa bekerja seperti itu, bukan tidak mungkin DNA itu akan bisa ditranskripsi ke arah perbaikan. Apa salahnya? Redox tidak toksik. Dijamin 100% tidak beracun. Redox bekerja di tingkat sel. Apa salahnya kita coba?
Nah, apalagi nanti ibu mendapatkan pengalaman ya bahwa dia akan mulai HB-nya akan bertahan, kemudian dia tidak mengalami infeksi dan lain-lain. Karena gangguan orang thalassemia sampai menimbulkan transfusi itu tergantung berat ringannya dari kromosom yang berubahnya. Tapi kan ibu bilang tadi bahwa dia kadang panjang, kadang pendek. Perbaikilah sikap dia di dalam makanan, bergaul dengan lingkungan. Pasti saya yakin akan baik. Ditambah dengan redox, bukan tidak mungkin DNA-nya akan mereverse kembali ke hal yang baik. Semua itu masih mungkin. Itulah bioteknologi, Ibu. Gitu. Jadi kita coba karena belum ada tulisan-tulisan yang menyampaikan itu. Kalau sudah ada tulisannya kan kita terlambat, Bu. Bukan baru lagi dia. Karena ini baru, kitalah yang jadi pionir ya untuk bisa membantu itu. Saya lihat banyak sekali kok informasi orang thalassemia baik dengan beberapa nutrisi gitu ya. Saya dapat informasi itu juga, beberapa nutrisi bisa memperbaiki performance dari orang thalassemia. Dan hati-hati kalau orang thalassemia itu harus diberikan zat besi, Bu. Karena dia tidak bisa mengelola zat besi itu, dan nanti kalau dia memerlukan transfusi berulang, kita akan kesulitan membuang zat besi yang masuk ke dalam badannya. Jadi dokter yang merawat thalassemia itu berpikir 2 kali untuk bisa memberikan zat besi itu. Ya. Karena dia secara alami dia tidak bisa mengelola besi itu. Jadi nanti bahayanya kalau kita transfusi sering, zat besinya bahkan akan bisa berlebih. Ya. Saya kira itu dulu, Bu. Jadi jangan khawatir, silahkan Ibu minum. Mudah-mudahan tertolong anak Ibu bisa memperpanjang transfusi dan bahkan harap-harap bisa sembuh. Seperti apa yang disampaikan Ibu Titin. Lusria Martin, Bu Titin tadi. Oke, gitu Bu. Terima kasih, Pak. Masih ada kira-kira yang mau diapa, Bu? Cukup? Bu Nur El Huda nih. Iya, Tadi ngangkat. Nur El Huda lagi angkat tangan, silakan. Oh, Bu, maaf Pak Aladin, saya tertekan. Oh iya, oke. Iya. Oke, mudah-mudahan bisa membantu Ibu itu bertanya soal rasa. Rasa iya, yang berbeda lagi itu mengenai memang. rasa. Oh iya rasa. Saya rasa begini, rasa itu kan ada kaitannya. Kan di sana ada beberapa informasi redox itu berpengaruh pada 5 sistem tadi. Gastrointestinal itu pencernaan, kemudian jantung, modulasi hormon, innate immunity, dan respon inflamasi. Nah, kita berpengalaman kan, kalau ada orang sakit, gimana rasa kecapnya? Bisa pahit kan? Ya. Nah, berubah kan rasa itu? Nah, tubuh itu juga begitu, sinyal-sinyalnya akan berubah dia. Disitulah nanti pengalaman kita menggunakan redox ini, awal pertama itu seperti kaporit itu keras sekali, atau air kolam itu. Karena dia mengandung klor. Keras, beberapa hari saja, kemudian cepat sekali rasa sudah berubah, sudah beradaptasi. Bukan berarti redoxnya hilang, tapi itu rasa pada diri kita yang nantinya akan berubah. Nah, rasa ini akan dipakai oleh kita sebagai orang kesehatan, tanda-tanda mengarah pada perbaikan atau perburukan. Kalau dia tetap pahit itu tetap tidak bagus, dia pasti sedang memburuk dia. Ketika sudah mengarah pada perbaikan, bahkan menurut pengalaman yang terdahulu, cerita-ceritanya dia bahkan ada terkecap agak hambar, kemudian mungkin bisa ke arah manis. Nah, mungkin karena sudah senang minum redox, jadi manis dia dirasakan gitu. Jadi
lebih sering tidak terasa apa-apa, tetapi bermanfaat. Kita bisa merasakan kok kekuatannya itu, redox itu. Saya kira begitu, Ibu. Mudah-mudahan menolong. Ya. Ya, mudah-mudahan membantu Ibu Gafrila. Ya, yang lain silakan. Ini sudah satu orang lagi ya, Dok ya. Ya, silakan Pak. Sudah jam 21.47 nih. Satu orang lagi mungkin silakan. Boleh bertanya, boleh testimoni juga. Cukup kayaknya, Dok, nggak ada lagi kayaknya. Ya. Ya, ini Ya. sudah 1 jam 47 ya. Hampir 2 jam. Iya. Makasih Pak Dokter Ya. untuk presentasi dan jawaban daripada konsultasi teman-teman. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya, sehingga dengan pertanyaan ini kita bisa meluaskan pemahaman kita terhadap manfaat daripada ridho. Mudah-mudahan dari teman-teman ini nanti ujungnya, Dok ya, bisa sebagai testimoni juga buat kita gitu ya. Sehingga betul kata Dokter Cokorda tadi, ini kita ini kan di awal gitu ya. Jadi kitalah yang menjadi testimoni, bukan mencari testimoni gitu ya. Nah, ini menarik banget gitu ya untuk kita renungkan gitu ya. Tapi secara riset ini memang tidak ada mudarat yang akan kita dapatkan apakah kita minum dalam kuantiti yang besar atau dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang masalah nanti Dokter Cokorda selalu menawarkan jangan pula sakit karena memikirkan nggak ada uang untuk membelinya gitu. Iya, ya, itu yang membuat sakitnya gitu ya. Jadi oleh sebab itu mungkin bagus ya bagaimana produk ini bisa gratis gitu ya, Dok ya, dengan memberikan referensi kepada orang lain untuk juga menggunakan Ridok. Nah, inilah hebatnya kalau kita memahami ini, ternyata produk ini murah banget gitu ya, murah banget gitu ya. Nah, demikian teman-teman, bagi teman-teman yang baru atau tadi ada yang kayaknya tanya tentang testimoni, itu nanti silakan kontak orang yang mengundang Anda. Nah, mereka itu pasti sudah punya banyak sekali kumpulan testimoni yang bisa dibagikan gitu. Memang kita seperti Ibu jawaban dari Bu Titin tadi, kita sudah sediakan ada masanya untuk testimoni, ada masanya untuk kita sayurnya gitu ya. Ada kita untuk tanya jawab sehingga semua kebutuhan dari customer kita itu terpenuhi gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin bagi teman tadi bisa hadir lagi dari pertemuan-pertemuan yang lainnya sehingga akan mendapatkan apa yang diinginkan. Demikian, semoga dapat manfaat. Saya Aladin Nawi dari Pekanbaru dan Dr. Cokorda dari Denpasar, Bali mengucapkan mohon maaf kalau ada kekurangan dan selamat istirahat. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aladin, Dr. Cok. Terima kasih.